Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu Guru peserta Pretest PPG tahun 2022. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang soal teori belajar, ada humanistik, konstruktivistik, kognitif, dan behavioristik. Oke, pembahasan serta pembelajaran di kesempatan ini kita khususkan untuk Bapak Ibu Guru peserta Pretest PPG Guru SD pada tahap 2 nanti. Nah, kebetulan untuk tahap 2 sudah selesai pendaftaran, pengajuan berkas. Nah, kita tinggal tunggu saja kapan pengumuman dan kapan akan dilaksanakannya pretesnya. Oleh sebab itu, sambil kita menunggu pengumuman pelaksanaan pretest, alangkah baiknya kita akan belajar tentang soal-soal yang sering muncul setiap tahunnya, yaitu soal tentang teori belajar. Ini wajib muncul di setiap pretest PPG. Baik, langsung kita pelajari. Nah, yang kemarin, di kesempatan kemarin itu telah dibahas tentang indikator soal yang muncul di pretest PPG tahun 2022 tahap 1 dan untuk tahap 2 kemungkinan soal ini juga akan muncul karena kalau dilihat-lihat dari dulu soal tentang teori belajar behavioristik, konstruktivistik, sosial, serta teori belajar kognitif itu tetap muncul. Oleh sebab itu, tidak salah kita belajar tentang teori-teori ini. Nah, kalau kita bedah mengenai kisi-kisi yang diberikan kemarin oleh kemdikbud.go.id, kisi-kisinya adalah disajikan narasi proses belajar mengajar dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar, serta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Nah, nanti kita diminta untuk menyesuaikan tentang proses belajar mengajar yang diberikan pada pernyataan atau narasi. Nah, teori belajar yang mana? Yaitu yang 4 ini ya. Oke, baik. Sekarang kita pelajari satu persatu mengenai teori belajar. Yang pertama kita pelajari tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, orang dianggap belajar apabila dia sudah merubah perilakunya atau bertambah perilakunya. Intinya di sana ada perubahan. Kemudian pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, nanti di dalam belajar, dalam teori behavioristik itu ada namanya stimulus atau pemancing adanya respon. Nah, setelah nanti ada stimulus, kemudian akan muncullah respon. Ini sangat penting dalam pembelajaran behavioristik. Stimulus adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dan respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, stimulus ini bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa eh, contoh yang diberikan oleh guru, bisa berupa perilaku, bisa berupa pengamatan dan hal-hal lainnya. Nah, dari hal-hal tersebut yang telah disebutkan tadi, misalkan pertanyaan, kemudian ada respon. Respon itu bisa berupa jawaban, tanggapan, dan lain-lainnya. Kemudian setelah kita adanya stimulus dan respon, atau reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh peserta didik, nah perlu adanya penguatan. Penguatan atau biasa disebut dengan reinforcement adalah faktor penting dalam belajar. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Berikutnya kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Artinya bahwa ada perubahan yang tidak dapat dilihat atau diobservasi, itu bersifat lebih ke kognitif atau pengetahuan seorang yang belajar. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur. Artinya, pembelajaran itu akan belajar dengan baik, akan lancar jika ada sesuatu yang sudah tertanam dalam diri
seorang pembelajar atau peserta didik atau siswa. Nah, di dalam diri siswa itu sudah ada pengetahuan sebelumnya, sehingga jika ada siswa itu memiliki pengetahuan sebelumnya, maka ia akan mudah untuk belajar. Misalkan, ketika siswa mengetahui huruf-huruf, bisa membaca, suku kata, dan lain-lain, maka itu akan mempermudah guru untuk mengajarkan membaca. Misalkan siswa sudah mampu belajar belajar dengan bahasa Indonesia, maka itu akan mempermudah seorang guru untuk mengajarkan siswanya dalam bahasa Indonesia. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan teori belajar kognitif ini. Oke, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir. Artinya terus-menerus ya, akan terus bersambung, saling menyambung, menyambung-nyambung, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Artinya, pengetahuan baru itu akan dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya. Itu intinya dari pembelajaran kognitif. Berikutnya, kita akan belajar tentang teori belajar konstruktivistik. Pandangan konstruktivistik yang menemukan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju kepada pembentukan struktur kognitif. Memungkinkan mengarahkan kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal dari diri peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas, sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian, nah itu yang benar ya, pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Jadi di sini guru itu hanya membantu siswa atau memfasilitasi siswa dalam belajar, dalam mengembangkan ide-idenya. Itu peran guru di sini. Jadi siswa yang aktif belajar mencari ilmu-ilmu, membangun ide-idenya, membangun keilmuannya, dan peran guru adalah membantunya. Bisa membimbing, bisa memberikan solusi, bisa menjadi tempat bertanya, dan lain-lain. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri, dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi di sini kata kuncinya adalah membentuk pengetahuannya sendiri. Bisa juga diartikan dengan membangun pengetahuannya sendiri. Itu yang nanti menjadi pokok dari belajar konstruktivistik. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nanti coba Bapak Ibu belajari tentang akomodasi, asimilasi. Ini penting bagi Bapak Ibu untuk memahami dari pembelajaran konstruktivistik. Kalau tidak salah, asimilasi itu artinya seorang peserta didik atau manusia berusaha menyesuaikan alam dengan dirinya. Jadi, alam itu yang dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan manusia. Kalau akomodasi sebaliknya. Akomodasi kita yang menyesuaikan diri terhadap alam. Contoh asimilasi itu misalkan kalau kita makan nasi, maka kita kunyah dulu nasinya, kita ubah dulu nasinya, nasinya menyesuaikan diri dengan kita, lalu kita makan. Seperti itu contohnya. Atau Bapak Ibu pelajari dulu secara mandiri akomodasi asimilasi itu apa. Berikutnya, teori belajar humanistik. Oke. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oke. Kata kuncinya adalah human.
Human itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya manusia. Jadi, kalau dalam pembelajaran itu adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori humanistik bersifat explicit. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Nih, berarti bersifat ketujuannya tercapai, hasilnya tercapai. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, berpikir ke dalam dirinya. Ia sebagai manusia itu seperti apa sih? Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidik termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Bagaimana seharusnya manusia? Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Oke, jadi di sini peserta didik itu diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, seperti apa yang dia inginkan, itu dibebaskan. Pemahaman terhadap dirinya serta realisasi dirinya, ini yang terpenting. Jadi kan setiap siswa itu berbeda-beda, maka oleh sebab itu siswa diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, memahami dirinya, serta merealisasikan dirinya. Oke, sekarang kita ke soal. Soal yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Oke. Kata kuncinya di sini adalah pengalaman baru dapat terkait dengan pengetahuan lama. Nah, pengalaman baru atau pengetahuan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan lama. Ini kata kuncinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang apakah itu teori belajar yang mana, apakah behaviorisme, konstruktivis, kognitivisme, atau sibernetik. Oke, ini artinya kalau behaviorisme ini sama artinya dengan behavioristik ya tadi. Begitu juga ini diganti dengan tik, ini diganti dengan tik. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yaitu yang C, kognitivisme. Oke, ingat ya, kata kuncinya adalah pengalaman baru dikaitkan dengan pengalaman lama atau pengetahuan lama itu terkait dengan kognitivisme. Nah, di sini juga sudah disebutkan tentang kognitif. Soal kedua, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa yaitu respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi atau respon, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, nah ini kita tadi sudah pelajari pertama kali. Nah, terkait dengan stimulus dan respon. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa ini harus bisa diamati. Intinya ada di stimulus dan respon, kemudian bisa diamati. Oke, ini diamati ya. Maka teori ini adalah teori yang mana? Apakah yang A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Yang mana? Kita lihat jawabannya adalah yang A. Ya, benar. Jadi, kalau terkait tentang stimulus, kemudian adanya respon, atau nanti soalnya bisa saja berbeda. Misalkan, guru memberikan sebuah pertanyaan tentang ini bla 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 bla, kemudian siswa memberikan balasan atau tanggapan mengenai pertanyaan yang telah diberikan guru. Nah, dalam pembelajaran tersebut merupakan termasuk teori belajar yang mana? Itu bisa saja soalnya seperti itu. Kebanyakan sih di dalam eh, soal-soal sekarang itu seperti itulah. Jadi ada terapan atau ada masalah yang diberikan, kemudian kita menentukan apa sih yang dimaksud dalam soal tersebut. Oke, berikutnya kita pelajari atau kita bahas soal berikutnya.
Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai bagaimana siswa itu memandang dirinya, bagaimana ia harus belajar, bagaimana ia memahami dirinya. Maka perilaku ini sangat kita ingat ya, tentang apa? Kita kata kuncinya, kita cari dulu ya, makna kehidupan, ini kata kuncinya pada siswa. Memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya ya, bukan orang yang mengajarinya atau bukan orang yang mengamatinya. Maka teori belajar ini lebih ke apakah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Behavioristik. Yang mana? Yang memahami kehidupan siswa, yaitu yang A. Teori humanistik atau teori memanusiakan manusia. Kan tadi adalah makna kehidupan manusia. Tentang kehidupan berarti tentang manusia. Kemudian memahami perilaku belajar dan pada pelakunya. Ini intinya dalam belajar humanistik. Ya, sekarang soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan yaitu hipotesis, mencoba-coba yaitu trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang mana? Nah, kebetulan soal yang ini tadi kita tidak pelajari secara rinci, tetapi kini kita bisa menebak-nebak ya, adanya dugaan, ada hipotesis, dan itu kita selalu coba-coba mendapatkan ilmu, selalu mencoba. Apakah sibernetik, humanistik, behaviorisme, atau konstruktivisme? Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu konstruktivisme. Nah, di sini mengumpulkan data. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa siswa itu bagaimana ia mengembangkan idenya. Idenya itu didapatkan dari dengan cara mencoba, kemudian membuat dugaan. Nah, dugaan ini juga merupakan ide. Nah, inilah yang dicari. Apakah idenya ini benar apa tidak melalui trial and error. Untuk coba-coba dulu. Benar nggak dugaan saya ini? Benar nggak ide saya ini? Kemudian ia mencoba mencari, kemudian menemukan keteraturan. Nah, nanti kan ketemu tuh keteraturannya. Apakah idenya terbukti benar atau salah? Nanti ditemukan di sini. Oke, kemudian baru menentukan apakah idenya itu benar atau tidak. Maka pembelajaran ini termasuk pembelajaran konstruktivisme. Berikutnya, Bu Hasti adalah guru kelas 6 SD suka bahagia. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Hasti menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan, kemudian melaksanakan tes akhir, dan apakah teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hasti tersebut adalah, nah, kita cari kata kuncinya yaitu ini, Ibu Hasti itu memunculkan pertanyaan. Ini adalah langkah pembelajaran pertama. Kemudian siswa ditugaskan untuk membaca dan mencari eh, mengenai informasi fungsi uang dan dia catat. Kemudian setelah mencatatnya, ia diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu hasil kerja siswa. Kemudian Bu Asti melakukan penguatan di akhir. Nah, artinya di sini bahwa jelas terlihat bahwa pertanyaan, kemudian ada respon dari siswa, kemudian ada penguatan. Berarti teori ini termasuk dalam apakah kognitivisme, behavioristik, konstruktivisme, atau humanisme? Tuh, jawabannya benar adalah
Jawaban A yaitu kognitivisme. Oke, bisa diulang-ulang Bapak Ibu guru ya mengenai pembelajaran yang terkait dengan kognitivistik, behavioristik, konstruktivistik, humanistik itu dipelajari ulang Bapak Ibu guru biar bisa dipahami dan benar-benar mahir dalam belajar dan menguasai tentang teori belajar. Karena teori belajar ini wajib dia muncul di setiap kita tes apapun itu, karena ini terkait dengan bagaimana kita mendidik siswa. Oke, Bapak Ibu guru, sekian dulu untuk pembelajaran atau pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.